pertama kali itu kita melahirkan bibit pemain tim nasional itu Kurnia Mega Hermansyah. Kurnia Kiper legendaris. Murni, dia dari usia grassroots. Robi juga dari sini. Oh, itu Robi. angkatannya Kurnia Mega. Halo FIFA Mania, kembali lagi di konten Sudut Sepak Bola Uncut. Kali ini bareng gua Rizal. Nah, pada hari ini kita bakal ngebahas nih salah satu klub legendaris di Jakarta. Dari namanya saja pasti udah penasaran nih teman-teman semua nih FIFA Mania. Nah, kali ini gua udah bareng sama Mbak Esti ya, selaku pemilik dari Urakan FC. Halo Mbak Esti, gimana kabarnya hari ini? Baik, Mas Rizal gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, langsung aja kali ya Mbak ya. Boleh. Kan kalau dari namanya aja nih, Urakan FC gitu. Pasti orang udah penasaran nih gitu kan. Oke. Bisa dijelasin nggak sih awal mulanya berdiri dari Urakan FC itu sendiri dan maksud dari nama nih, dari Urakan gitu kan. Oke. Jadi Urakan itu sendiri didirikan oleh almarhum ayah saya, almarhum Ekat Pramono, di tahun 1986. Ini sebentar lagi kita akan ulang tahun di tanggal 23 September. Oh, bentar lagi nih 23 September ya. Yes, bentar lagi. Dan Urakan sendiri itu didirikan awal mulanya itu berawal dari tim yang mengikuti turnamen-turnamen kampung aja, Mas. Tarkam lah istilahnya saat Tarkam. ini. Dari Tarkam. Salah satunya itu ada di sana, kalau Mas tahu atau udah lama di lingkungan bola, pasti pernah dengar namanya Coach Bambang Nurdiansah. Tahu gitu. Oke, tahu ya. Tahu. Itu salah satunya. Pernah main di Semarang kan dia. Betul. Nah, itu salah satu dari sahabat almarhum ayah saya yang ikut ke dalam tim ini. Ya, menjadi salah satu pilar pendirinya juga lah, seperti itu. Kemudian Urakan FC itu nama singkatan dari U-nya itu ulet, R-nya itu rajin, K-nya itu kreatif, A-nya itu anti narkoba. Oh, sangat ada pesan moralnya ternyata di balik namanya ya. Betul sekali. Itu dia. Ya, itu sih kan kalau kita hanya mendengar sekilas Urakan itu mungkin ada konotasi negatifnya ya. Pasti dari situ. Ya, cuman kalau misalnya kita udah tahu nih artinya apa, ya itu tadi. Ulet, rajin, kreatif, anti narkoba. Jadi kalau dari awal berdiri itu emang tujuannya apakah emang dari awal di sini untuk menjadi jembatan lah bagi bakat-bakat daerah sini, atau emang bakal tujuannya tuh lebih luas lagi gitu? Memang awal mula Urakan itu sendiri, visi misi dari almarhum ayah saya dan teman-temannya itu mengembangkan bakat dari putra daerah dulu ya. Putra daerah yang memang kita untuk pasarnya itu yang menengah ke bawah. Yang memang mereka memiliki bakat, namun mungkin untuk finansial agak belum bisa lah untuk betul. Kayak ke klub-klub yang tim-tim yang gitu. Istilahnya SSB yang membutuhkan pengeluaran setiap bulannya agak tinggi seperti itu. Makanya di kami ini memang untuk awal mulanya ya itu sih, ingin membantu lah, istilahnya membantu anak-anak yang memang konteks ekonominya menengah ke bawah ini, diangkatlah menjadi jembatan. Terus untuk kalau dari tadi kan dilahir di tahun 1986, kan udah cukup bertahan lama nih. Ya, benar. Sampai dengan tahun ini berarti ulang tahun yang ke 38 tahun ini. 38 di 23 September nanti. Iya benar, gitu. 23 September nanti. Nah, kan berarti udah bertahan cukup lama nih. Bagaimana sih cara dari Urakan FC ini bisa bertahan sampai sejauh ini? Bisa dibilang kan di Jakarta sekarang didominasi Persija gitu kan. Nah, sedangkan Urakan FC sendiri masih bisa bertahan sampai sekarang dari tahun 86 gitu. Oke, iya, sebenarnya dari tahun 86 sampai 2000-an itu ya kita hanya tadi tim-tim kecil aja sih yang mengikuti turnamen-turnamen itu. Cuman resmi untuk disahkan oleh PSSI sendiri itu kita mendaftar ke PSSI itu di tahun 2005.
Tahun 2005 kita resmi menjadi anggota PSSI dan pertama kalinya mengikuti Divisi 3 Pengprov. Nah dari situ kita bertahan. Karena kalau misalnya kita udah menjadi salah satu anggota PSSI, kita otomatis mengikuti kompetisi-kompetisi resmi yang diadakan oleh PSSI. Dan itu wajib. Kalau kita tidak mengikuti misalnya dalam 1 tahun secara berturut-turut atau 2 tahun, itu kita akan kena akan ada teguran dan ada hukumannya seperti itu. Nah itu cara kita bertahan, ya kita terus mengikuti kompetisi yang ada dan ya alhamdulillahnya sampai saat ini siswa-siswa kita juga banyak, binaan banyak, jadi ya, kompetisi akan terus kita dapat ikuti gitu sih. Nah kembali lagi nih ke tadi kan sempat dibahas apakah ada subsidi gitu dari Asprof. Sekarang apakah bagaimana sih peran Asprof ataupun Pemprov dalam mengakomodir nih klub-klub lain mungkin seperti Urakan kan? Pasti lebih banyak lagi klub-klub yang di bawah naungan Asprof seperti itu. Bagaimana peran dari Asprof sendiri memperhatikan klub-klub ini gitu? Ya pendanaan atau pencarian sponsor gitu-gitu apakah? Untuk hal tersebut memang seharusnya ada dan Asprof sendiri kan wajib ya. Tapi sampai dengan saat ini ya kita klub-klub di Jakarta ini seluruhnya kita mandiri dalam artian pencarian sponsornya kita sendiri, pendanaan kita sendiri, semua kita sendiri. Yang mereka hanya memfasilitasi untuk kompetisinya berjalan saja. Soalnya kan sebelumnya tuh kami juga sempat wawancara nih Mbak dengan Pak Arya Sinulinga. Jadi memang dari PSSI Pusat sendiri tuh ada dana yang ke Asprof gitu. Yang jadi pertanyaan apakah memang ada pendanaan dari Asprof untuk klub-klub di bawah naungannya seperti itu? Ya, yang seperti tadi sudah saya bilang sebelumnya, itu untuk pendanaan sendiri itu biasanya kita dapat ketika kita mewakili Jakarta untuk tingkat nasional seperti itu. Mereka pasti akan membantu, mensupport. Tapi kalau masih dalam kompetisi secara tingkat Jakarta regional, saja, ya? Regional ini kita mandiri semua. Sedangkan kalau untuk persiapan sendiri nih dari Urakan FC menjelang bergulirnya kompetisi itu seperti apa? Ya seperti yang terlihat saat ini kita adakan selalu latihan rutin nih. Kita latihan tuh di tiap hari Rabu, Jumat, kemudian di hari Sabtu. Dan biasanya kita adakan friendly match untuk menentukan, mengukur bagaimana anak-anak perkembangannya gitu. Nah kalau Urakan sendiri kan udah cukup lama nih. Apakah ada hubungan dengan Jakarta yang paling dikenal pasti Persija gitu? Apakah Urakan FC ada hubungan atau pernah bekerja sama dengan Persija gitu? Kalau misalnya bekerja sama Persija itu memang setiap misalnya dalam usia pembinaan ya, yang 20, 18 atau apa itu mereka mengadakan seleksi terbuka dan itu kita mengikuti. Ya, kita mengirimkan pemain yang terbaik lah yang ada di kita. Dan kebetulan saat ini ada sih salah satunya yang ada di Persija U16. Kalau ada untuk perwakilannya. Saat ini ya. Saat ini yang sekarang berarti ya, Yang Pak? sekarang saat ini. Dikontrak dari tahun lalu dan kemarin mereka juara Suratin U15 di Jawa Timur. Kalau boleh tahu siapa pemain itu? Sauki. Iya. Oke. Kalau dari Urakan FC sendiri, saya pernah baca-baca nih Mbak, kayak ternyata pernah melahirkan pemain timnas ya. Ada Sani Rizky. Oke. Gimana ceritanya itu sih? Gimana ceritanya? Oke. Seperti yang visi misi dari Urakan sendiri itu kan kita mewadahi pemain-pemain dari daerah manapun, kita jembatani untuk ke tingkat profesional atau klub profesional gitu ya. Nah kebetulan kalau khusus untuk Sani Rizky itu sendiri, kita menemukannya ketika talent scouting ke Sukabumi, ke daerahnya dia. Berarti seperti itu. Pencarian bakatnya sampai ke luar provinsi bahkan ya. Benar sekali. Ya, salah satu talent scouting kita ke sana, kebetulan waktu itu kita butuh striker
untuk suratin U17. Bertemulah dengan Sani Rizky ini. Nah, kita bawa, alhamdulillahnya pada saat itu di 2014 tim suratin itu juara mewakili DKI. Kita main nasionalnya di Bandung. Kemudian untuk Sani sendiri ini dia rezekinya alhamdulillah ya. Alhamdulillah Karirnya meningkat karirnya terus. meningkat. Masuklah ke Ragunan, sekolah Ragunan, sekolah atlet. Ya, Ragunan, ada di situ di Ragunan. Kemudian masuk lulusnya langsung mendaftar polisi, masuk polisi, dan dari situ baru dilihat ketika main di Bayangkara bisa timnas. Iya, bisa timnas. Tapi selain Sani Rizky sendiri, apakah ada pemain lain nih yang mungkin berlabel bintang terlahir dari Urakan FC gitu? Ada banget. Pertama kali itu kita melahirkan bibit pemain tim nasional itu Kurnia Mega Hermansyah, kiper legendaris. Kurnia Mega ternyata dari Urakan dari FC. Urakan, murni dia dari usia grassroots. Waktu itu pertama kali itu di tahun 2003 seingat saya itu Bogasari, Liga Bogasari. Liga Bogasari mainnya itu di lapangan Blok A di Jakarta Selatan. Di sana dia dari usia 12. Kemudian dia terus di kita bimbing. Awalnya bahkan bukan kiper. Oh, justru Kurnia Mega bukan kiper. Merintis karirnya bukan dari posisi kiper. Bukan. Dulu pertama kali dia itu kecilnya mainnya itu sebagai striker. Striker ya. Striker. Kemudian tim itu pada saat itu emang kita tidak ada kiper dan posturnya itu bisa dikatakan lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi ada bibit mungkin akan bagus jika dijadikan kiper. Ya sama ayah saya dibimbing lah untuk jadi kiper, dilatih oleh salah satu pelatih ternama juga kalau tahu, Opa Yudo, kiper legendaris Yudo Hadianto. Oh iya. Berarti almarhum bapaknya Mbak sendiri bisa dibilang berjasa banget untuk Kurnia Mega kan, untuk menyarankan posisi menjadi kiper kan. Iya benar. Sampai akhirnya menjadi salah satu kiper timnas. Legend lah, bisa dikatakan legend. Legenda timnas bener ya. Dan ada lagi sih yang lain seperti Septian David Maulana. Itu dia dari Semarang. Waktu itu pertama kali ikut di kita turnamen Piala Garuda dan ya alhamdulillah karirnya terus dipantau. Masuk ke salah satu timnas pelajar dan dari situ menaik tinggi gitu sih. Terus ya ada lagi mungkin bukan, ada Awan Seto juga yang satu lifting sama dia. Iya. Kemudian yang lain itu di tingkat-tingkat klub profesionalnya itu kita ada Dikri Yusron, kiper. Dikri Yusron ya, kiper Persik Kediri kan. Betul, tapi saat ini udah pindah. Di Gresik ya. Terus ada Saiful Anwar Arema. Back. Ya. Iya, oke. Saiful Anwar. Kemudian kita ada Nazarudin Barito. Yang Robi juga dari sini, itu angkatannya Kurnia Mega. Jadi cukup banyak nih, bisa dibilang sangat berjasa juga nih dalam sepak bola Indonesia ya, melahirkan pemain-pemain berbakat nih dari Urakan FC sendiri. Alhamdulillah. Nah, kan berarti sekarang udah ada bukti nih kalau Urakan FC itu sudah berhasil melahirkan bakat-bakat timnas, bakat-bakat pemain bola hebat di sepak bola Indonesia. Untuk saat ini apakah masih berusaha untuk melahirkan bibit-bibit baru lagi gitu? Pasti. Karena memang itu visi misi dari awal Urakan berdiri itu memang seperti itu, dan kita akan terus meneruskan apa yang menjadi visi misi kami itu agar tercapai. Berarti bisa dibilang sebenarnya Urakan FC ini udah malang melintang nih ya Mbak. Udah mewakili tingkat nasional untuk DKI Jakarta, di tingkat kelompok umur untuk Suratin Cup juga sudah bermain lah di mana-mana gitu. Ya. Lalu untuk kendala atau tantangan yang dihadapi Urakan FC sejauh ini tuh seperti apa gitu? Oke, kendalanya itu mungkin yang paling terasa itu ketika pandemi kemarin ya. Pandemi di 2019 sampai 2021. Itu kita benar-benar
off kegiatan, kita nggak bisa tatap muka sama sekali, kita tidak bisa latihan secara langsung, lapangan semua tutup. Nah ya itu sih salah satu kendalanya. Ya anak-anak perkembangannya juga kita nggak bisa mastiin udah sejauh mana nih gitu kan. Jadi hanya bisa lewat daring, dilatih secara daring, mereka cuman ngasih ke kita, kirimin video yang sesuai kita instruksikan oleh pelatih, seperti itu aja sih. Ya itu aja sih sejauh ini. Sama paling untuk kalau mengenai dana ya sponsor sih. Sponsor ya memang sangat dibutuhkan sih. Oke, sebenarnya untuk pendanaan sendiri menjadi tantangan untuk klub-klub lain ya. Banget. Sama selain Huracan FC tentu punya masalah yang sama gitu. Pasti di 24 klub di Jakarta ini pasti ada kendala di finansial karena kan kita jatuhnya masih dikatakan amatir ya. Oke, terakhir nih Mbak, harapan sendiri nih dari Huracan FC untuk Huracan FC sendiri dan juga untuk sepak bola Jakarta, khususnya untuk kasta ketiga nih di Jakarta ini seperti apa? Ya harapannya semoga untuk tim-tim yang ada di Liga 3 DKI, anggota dari Asosiasi Provinsi DKI Jakarta ini lebih baik lagi dalam segi apapun tentunya, baik timnya, baik seluruhnya lah, dan lebih diperhatikan lagi sih oleh Asosiasi Provinsi DKI Jakarta karena kan yang seperti kita ketahui untuk mengurus sepak bola itu kan pasti kita juga membutuhkan support dari pemerintah. Naungan kita ini kan di DKI ya, Asosiasi Provinsi DKI, ya itu aja sih. Dan semoga untuk kompetisinya ini yang digulirkan itu terjadwal dengan baik sehingga bisa melahirkan kompetisi-kompetisi yang berkualitas seperti itu. Dan untuk tim yang mewakili DKI sendiri pun nanti bisa lebih bersaing lebih baik dan bisa menjadi salah satu juara untuk maju ke tingkat Liga nasional ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Esti. Mas Semoga Rizal. perjalanan dari Huracan FC ini semakin baik untuk kedepannya. Amin. Dan juga Amin. kompetisi khususnya di Liga 3 DKI semakin baik lagi. Amin. Oke, Viva Mania, itu tadi obrolan kita dengan pemilik Huracan FC. Nantikan episode-episode selanjutnya dari Sudut Sepak Bola Uncut.